Oke, jumpa lagi bersama saya Iktur Sudarma dalam materi persen yang merupakan materi awal dari matematika keuangan atau anuitas. Dalam hal ini akan kita membahas 3%. Satu persen biasa, yang kedua adalah ada yang namanya persen di atas 100, ada yang namanya persen di bawah 100. Bagaimanakah maksudnya? Mari kita langsung saja ya. Persen biasa itu digunakan untuk menentukan nilai persentase dari suatu bilangan jika, sekali lagi, jika yang diketahui itulah bilangan awal, kemudian juga persennya. Ya, jadi sekali lagi ditekankan, persen biasa digunakan itu apabila diketahui bilangan atau pinjaman atau modal awal dan persennya. Itu tinggal hanya mengalihkan saja dengan persennya, sehingga dapat dirumuskan ya untuk menentukan besarnya. Ini misalnya untuk menentukan besarnya bunga ya, jika persentase bunga dan tabungan awal diketahui, maka dialah bunga sama dengan persen bunga kali tabungan awal. Demikian juga untuk menentukan besarnya laba atau keuntungan, jika persentase laba dan harga beli diketahui, maka labanya atau untungnya adalah persen laba kali dengan harga beli. Demikian juga untuk menentukan besarnya diskon, jika persentase diskon dan harga sebelum diskon diketahui, maka dia adalah diskon sama dengan persen diskon kali harga sebelum diskon. Sekali lagi yang ditekankan adalah kapankah kita menggunakan persen biasa? Apabila yang diketahui itulah bilangan awal, pinjaman awal atau modal awal dan persentasenya. Oke. Nah, terus ada yang namanya persen di atas atau di bawah 100. Masalah contohnya sebentar ya. Nah, kapankah kita menggunakan persen di atas atau di bawah 100? Ini digunakan untuk menentukan nilai persentase dari suatu bilangan jika yang diketahui adalah bilangan akhir, modal akhir. Ya, kalau tadilah modal awal atau bilangan awal. Nah, apabila yang diketahui itu adalah yang terakhir, apakah pinjaman akhir, apa tabungan akhir, atau modal akhir, dan persennya, maka digunakanlah persen di atas atau di bawah 100. Nah, dari dua buah ini, persen di atas atau di bawah 100, kapankah menggunakan persen di atas, kapankah menggunakan persen di bawah 100? Ini aturannya. Ya, ketentuan yang digunakan adalah dengan melihat atau memperkirakan hasil akhirnya dan awalnya. Apabila hasil akhirnya lebih besar dari awal, tabungan ya, tabungan atau keuntungan. Apabila akhirnya lebih besar dari awal, dalam arti dia membesar, maka kita menggunakan persen di atas 100. Dan nah ini persen di atas 100 berumusnya P per 100 tambah P. Nah, kemudian apabila ternyata akhirnya itu lebih kecil dari awal, misalnya ya tentang diskon potongan ya, maka dia yang mengecil ya, maka kita menggunakan persen di bawah 100. Persen di bawah 100 itu adalah ini P per 100 kurang P. Nah, mari kita berbicara contohnya agar lebih jelas ya. Ubahlah dalam bentuk pecahan. Nah, kalau pecahan ini kan sudah jelas ya. Ini pelajaran SD apa 25%, artinya 25 per 100 itu seperempat. Saya yakin semuanya bisa. 10% di bawah 100. Bagaimanakah dalam pecahan? Yaitu di bawah berarti dikurangi ya. Maka dia adalah 10 per 100 kurang 10, jadilah 10 per 90. 1 per 9 bentuk pecahannya. Karena di bawah ya dikurangi ya. Kemudian kalau di atas ya tambahi. Jadilah 15 ditambah 115, jadilah 15 per 115. Disederhanakan bentuk pecahannya adalah 3 per 23. Nah, ini kita baru belajar tentang persennya, mengubah persen dalam bentuk pecahan, baik persen biasa, persen di atas 100 maupun persen di bawah 100. Oke, contoh berikutnya. Tentukan nilai dari 7% di atas 100 dari 428.000 dan seterusnya. Oke, 7% jadikanlah 100, berarti dia adalah 7 per 100 tambah 7 kalikanlah dengan ini. Di atas itu tambahkan. Nah, tambahkan jadilah seperti ini,
tinggal menghitung, disederhanakan, dapatlah 28.000. Saya yakin bisa. Bagaimanakah yang di bawah? Jadi nanti adalah 12 dikurangi 100 kurang 12, kalikanlah dengan 4.400. Seperti inilah dia. 12 kurang 100 kurang 12, kalian di bawah ya. 12 per 8 kalikan dengan 4.400 akan temulah 600.000. Nah, itu model contoh kedua, baru kita menghitung berapakah nilainya. Berikutnya, bagaimanakah mengubah misalnya 10% ini diberikan di atas 100, dikatakan di atas 100 kan P per 100 tambah P ya. 10% di atas 100 ke dalam bentuk persen biasa, ke dalam bentuk persen di bawah 100. Maka bentuknya lah dibuat dulu. Misalnya nomor A, 10% di atas 100 adalah 10 per 100 tambah 10. Oke, ini soalnya ya. Kemudian diubah dalam persen biasa. Persen biasa itu kan P per 100. Yang akan kita cari adalah P. Sehingga menjadilah dioperasikan ini 110 di bawahnya ya. Kemudian ini adalah dicoret ini bisa ya, 11 kali P 11P, kemudian 1 kali 100 100, ketemulah P 100 per 11, ketemulah ini P nya ya, jadi 9,09% ya. Bagaimana kamu ubah bawah? Terus sama, ini 10 per 100 sama 10 karena soalnya. Yang ini adalah P per 100 kurang P, jadilah seperti ini ya. Nah, jadilah seperti ini. Sama dengan tadi, carilah P, ini tetap 10 per 100 10 dioperasikanlah itu. Ini sama-sama coret nolnya 1, jadi 1 per 11, kalikan silang, 1 kali 100 kurang P adalah 100 P, 11 kali P lah 11P ya. P nya dikumpulin, bawah sini di plus, jadi 12P. P dicari, 100 bagi 12 lah 8,33%. Nah, itu. Oke, model ketiga itu adalah mengubah dari bentuk persen yang lain ke persen yang lain ya. Nah, bagaimanakah sekarang aplikasi yang tadi saya katakan, ada persen biasa, ada persen di atas 100, dan ada persen di bawah 100 dalam penggunaannya. Oke. Nah, ini persen di atas 100 digunakan jika nilai yang diketahui lebih besar dari nilai mula-mula, artinya akhirnya lebih besar daripada awal. Secara logika dia membesar. Kemudian misalnya apa? Laba pasti naik. Kemudian bonus dia akan menaik, bunga akan menaik. Nah, kemudian persen di bawah 100 sekali lagi diingatkan digunakan jika nilai yang diketahui lebih kecil dari mula-mula. Ya, jadi prosesnya mengecil. Misalnya ya, persentase rugi, karena rugi kan mengecil modalnya. Persentase diskon karena dipotong ya. Nah, dan lain-lain ya. Oke, contohnya ini. Harga jual suatu barang adalah 5.980.000 jika barang dijual dengan untung 15%. Tentukan untung dan harga belinya. Ya. Harga jual suatu barang berarti kan dijual ya. Maka yang diketahui adalah akhirnya. Kemudian barang dijual dengan untung, kan membesar artinya dia membesar karena untung ya. Maka kita gunakan di sini adalah persen di atas 100, jadilah 15% ya. 15 per 100 tambah 15 kali dengan 5.980.000 akan didapatlah untungnya lah 780.000. Sekali lagi, kenapa kok menggunakan persen di atas 100? Karena kalau untung berarti kan membesar dari harga awal. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sekarang ini udah dapat untung sekian, sudah terjawab bagian A, untung sekian, harga belinya berapa? Berarti kan ini harga jual dikurangi keuntungan, 5.980.000 dikurangi dengan 780.000 akan mendapatkan harga belinya adalah 5.200.000. Nah, itu salah satu penggunaan persen di atas 100. Oke, contoh berikutnya. Harga barang setelah dikenai pajak adalah 2.800.000. Jika besarnya pajak 12%, ya, tentukan besar pajak dan harga sebelumnya. Ya,
karena ada pajak berarti kan membesar, ya. Membesar kan, awalnya misalnya jual 100.000, kemudian kena pajak pasti di atas 100.000 secara logika, maka dia menggunakan persen di atas 100. Jadilah 12 per 100 tambah 12 di atas saya dikalikanlah dengan 2.800.000, maka pajaknya didapat adalah, hitung biasa, dapatlah 300.000 pajaknya. Jadi besar pajaknya adalah sekian. Terus harga sebelum pajak berapa? Nah, jelas sebelum pajak pasti kan harganya lebih murah ya. Maka dia adalah harga setelah pajak dikurangi dengan pajak. 2.800.000 dikurangi dengan 300.000. Maka harga sebelum dipotong pajak dia adalah 2.500.000. Oke, itu. Ya. Contoh persen ini lagi. Suatu modal setelah dibungakan dengan bunga 15% per tahun, selama 2 tahun modal tersebut menjadi 6.110.000. Nah, setelah dibungakan secara logika akan membesar. Nah, tentukanlah bunga yang diperoleh modal mula-mula. Ya. Pertama, bunga yang diperoleh 15% ini karena dia adalah membesar, maka kita menggunakan persen di atas 100. Jadi 15% per tahun, jadinya 2 tahun itulah 30% ya. Karena 2 tahun ya. Karena per tahunnya 15%, maka selama 2 tahun lah 30% ya. Sehingga 30 per 100 tambah 30 kalikanlah dengan ini. Dapatlah bunganya adalah 1.410.000. Itu bunga yang diperoleh. Nah, sekarang berapa kalinya? Ya, ini akhir dikurangi dengan bunga, sehingga 6.110.000 ini dikurangilah dengan bunganya ini 410.000, didapatlah 4.700.000. Nah, itulah tentang persen sudah dijelasin. Mudah-mudahan dimaknai, mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan bermakna. Sampai jumpa lagi dalam materi yang lain, yaitu tentang bunga tunggal dan bunga menjemput. Terima kasih.